Stephen Hawking, in his latest book, says God, bah humbug. He can prove the non-existence of God because there was no time for God to create the universe at the instant of the Big Bang. Bagaimana seorang ilmuwan terbesar abad modern, Stephen Hawking, yang begitu dekat dengan misteri alam semesta, bisa menyimpulkan bahwa Tuhan tidak diperlukan. Bahkan lebih mengejutkan, menjelang akhir hayatnya, muncul pernyataan seolah dia merevisi pandangannya sendiri. Lalu kita pun terperangah. Benarkah Hawking pernah berubah sikap tentang Tuhan? Atau ini hanya kesalahpahaman publik terhadap filsafat kosmologi yang rumit? Di antara ledakan teori, kalkulasi waktu Planck, dan kesunyian lubang hitam, benarkah Hawking sempat menemukan celah spiritual yang semula ia tolak? Stephen Hawking bukan sekadar fisikawan teoritis. Ia adalah simbol perlawanan terhadap keterbatasan tubuh manusia, sekaligus lambang keberanian intelektual. Bukunya A Brief History of Time, tahun 1988, menjadi fenomena global, bahkan dijuluki buku ilmiah paling tidak dibaca karena kerumitan topiknya. Namun ironisnya, dari buku itulah muncul frasa kontroversialnya tentang tidak perlu menyertakan Tuhan untuk menjelaskan asal mula alam semesta. Lalu dunia pun gaduh. Para pendukung ateisme mengangkat Hawking sebagai juru bicara nalar, sementara komunitas religius bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang sedekat itu dengan keajaiban penciptaan bisa menafikan sang pencipta? Namun, kisah ini tak sesederhana itu. Dalam banyak hal, pernyataan Hawking adalah campuran dari sains, filsafat, dan pencarian personal dalam penderitaan panjang. Ia tidak sedang mengajar dogma, melainkan mengupas keterbatasan penjelasan ilmiah saat itu. Menariknya, dalam salah satu wawancara menjelang wafatnya, dan bahkan dalam bukunya yang diterbitkan secara anumerta, Brief Answers to the Big Questions, tahun 2018, muncul nuansa berbeda. Hawking tampaknya kembali mempertanyakan atau mungkin menyisakan ruang untuk kemungkinan-kemungkinan metafisik. Dari sinilah muncul pertanyaan yang menggantung. Apakah Hawking pernah benar-benar ateis total? Ataukah ia hanyalah ilmuwan yang jujur dalam menyatakan bahwa Tuhan bukan kesimpulan ilmiah, melainkan pertanyaan pribadi yang lebih dalam? Mari kita menyelami lebih dalam. Mulai dari konteks awal pemikiran Hawking, evolusi intelektualnya, bagaimana ilmu kosmologi berkembang, serta kutipan-kutipannya yang kerap disalahartikan, hingga kita tiba pada pemahaman yang lebih menyeluruh. Adakah ruang untuk Tuhan dalam pandangan ilmuwan paling brilian ini? Stephen Hawking lahir pada 8 Januari 1942. Tepat 300 tahun setelah kematian Galileo Galilei, simbol sains melawan dogma. Masa mudanya sudah dipenuhi minat pada fisika dan kosmologi. Ia belajar di Oxford dan kemudian meraih gelar PhD dari Cambridge. Pada usia 21 tahun, ia divonis mengidap ALS, Amyotrophic Lateral Sclerosis, penyakit saraf degeneratif yang membuatnya lumpuh perlahan. Namun Hawking tidak menyerah. Di tengah penderitaannya, ia justru menjelajahi konsep-konsep abstrak tentang lubang hitam, singularitas, dan awal mula waktu. Dalam konteks itulah, ia mulai mengembangkan pandangannya tentang alam semesta. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah model kosmologi yang disebut No Boundary Proposal, dikembangkan bersama James Hartle. Dalam teori ini, waktu dan ruang dianggap tidak memiliki batas di masa lalu, seperti permukaan bola yang tidak memiliki ujung, tetapi melengkung dan tertutup. Artinya, jika tidak ada awal waktu, maka tidak perlu ada pencipta yang memulai segalanya. Dari sinilah Hawking menyatakan,
Karena ada hukum seperti gravitasi, alam semesta dapat dan akan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Pernyataan ini muncul dalam buku The Grand Design tahun 2010 yang ditulis bersama Leonard Mlodinow. Publik menyambutnya dengan kehebohan. Beberapa kalangan menyimpulkan, Hawking telah menyatakan secara eksplisit bahwa Tuhan tidak ada. Namun apakah itu benar? Yang perlu dipahami, Hawking berbicara dari sudut pandang sains teoritis. Baginya, Tuhan adalah simbol bagi ketidaktahuan manusia tentang awal mula alam. Dalam era Newtonian, Tuhan muncul dalam celah-celah yang belum bisa dijelaskan oleh hukum fisika. Tapi bagi Hawking, jika hukum fisika dapat menjelaskan awal mula semesta, termasuk dari fluktuasi kuantum vakum, maka entitas adikodrati tidak perlu dimasukkan dalam penjelasan ilmiah. Namun hal ini tidak serta-merta berarti Hawking menyangkal keberadaan Tuhan sebagai realitas metafisik. Dalam banyak wawancara, ia lebih cenderung berkata bahwa sains belum menemukan bukti adanya Tuhan, atau Tuhan tidak diperlukan dalam penjelasan ilmiah. Itu sangat berbeda dengan menyatakan Tuhan tidak ada. Pada tahap awal kehidupannya, Hawking sebenarnya tidak menutup pintu terhadap konsep Tuhan. Bahkan dalam A Brief History of Time, ia menutup dengan kalimat legendaris, "Jika kita menemukan teori segalanya, itu akan menjadi kemenangan akal budi, karena kita akan mengetahui pikiran Tuhan." Ini tentu bukan pernyataan seorang ateis murni, tapi bagaimana kalimat itu harus kita tafsirkan. Dalam dunia yang cepat menyimpulkan, pernyataan-pernyataan Hawking kerap disederhanakan secara ekstrem. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak diperlukan, dan hukum fisika cukup menjelaskan segalanya adalah kutipan yang terpotong, kerap dicabut dari konteks, lalu disebarluaskan untuk memperkuat posisi ideologis tertentu, baik dari kelompok ateis maupun agamis. Namun Hawking sendiri tampaknya menyadari hal ini. Dalam beberapa wawancara setelah terbitnya The Grand Design, ia menjelaskan bahwa penggunaan kata Tuhan oleh ilmuwan seringkali bersifat metaforis. Misalnya, Albert Einstein juga terkenal dengan kutipannya, "Tuhan tidak bermain dadu." Tapi Einstein tidak berbicara tentang Tuhan sebagai entitas religius, melainkan sebagai simbol keteraturan dan hukum alam. Demikianlah Hawking juga berpikir. Namun seiring usia dan pengalaman, nuansa pandangan Hawking tampaknya berkembang. Dalam buku terakhirnya yang dirilis setelah ia wafat, Brief Answers to the Big Questions, tahun 2018, Hawking kembali menyentuh soal Tuhan dan penciptaan. Di sana, ia memang menegaskan bahwa ia tidak percaya pada Tuhan pribadi yang ikut campur dalam kehidupan manusia. Namun ada kalimat menarik. "Saya pikir alam semesta dijalankan oleh hukum-hukum sains. Hukum-hukum itu mungkin ditetapkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan tidak ikut campur." Pernyataan ini menimbulkan interpretasi baru. Apakah Hawking mulai membuka ruang untuk kemungkinan bahwa Tuhan adalah penyusun hukum alam, bukan aktor aktif dalam penciptaan? Pandangan ini mendekati paham deisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan menciptakan semesta dan menetapkan hukum-hukumnya, namun tidak campur tangan lagi setelah itu. Hal menarik lainnya adalah pengakuan Hawking bahwa semakin ia mempelajari alam semesta, semakin ia menyadari betapa kompleks dan misteriusnya realitas. Dalam satu wawancara, ia berkata bahwa hukum-hukum fisika seperti dirancang sangat presisi agar kehidupan bisa muncul. Sebuah pengakuan terselubung terhadap konsep fine-tuning yang sering digunakan para teolog untuk menunjukkan bukti Tuhan. Tentu Hawking tidak pernah menyatakan, "Saya percaya kepada Tuhan secara eksplisit." Namun transformasi cara bicaranya dari Tuhan tidak perlu menuju mungkin Tuhan menetapkan hukum-hukum itu, menunjukkan adanya pencarian personal yang lebih dalam dan lebih jujur daripada sekadar slogan ilmiah. Untuk memahami sepenuhnya posisi Hawking,
kita juga harus memahami perdebatan yang lebih luas antara kosmologi dan filsafat. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan asal mula? Apakah waktu memiliki awal? Dan jika ya, apa yang mendahului waktu? Inilah wilayah perbincangan yang bahkan ilmu fisika sendiri belum sepenuhnya kuasai. Dalam kerangka kuantum gravitasi, beberapa teori menyatakan bahwa alam semesta bisa muncul dari ketiadaan sebagai akibat fluktuasi kuantum. Tetapi ketiadaan di sini bukanlah ketiadaan absolut seperti dalam pengertian filsafat atau teologi, melainkan vakum kuantum yang tetap memiliki struktur matematis. Maka pertanyaannya tetap, siapa atau apa yang menciptakan struktur itu? Disinilah muncul paradoks Hawking. Di satu sisi, ia mengatakan bahwa semesta bisa menciptakan dirinya sendiri. Tapi dari sisi lain, struktur hukum fisika yang memungkinkan penciptaan diri itu sendiri tetap membutuhkan penjelasan lebih tinggi. Dalam hal ini, banyak ilmuwan seperti Paul Davies dan John Paul Kinghorn, yang juga teolog, berpendapat bahwa keberadaan hukum fisika adalah bukti adanya desain transendental, atau setidaknya realitas di luar jangkauan fisika murni. Hawking mungkin menyadari keterbatasan ini, maka tidak heran dalam bukunya yang terakhir, ia tidak menyebut Tuhan sebagai khayalan, tetapi sebagai tidak diperlukan untuk penjelasan ilmiah. Perbedaan ini penting. Ia tidak menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi bahwa dalam model kosmologinya, Tuhan tidak perlu diasumsikan. Apakah ini berarti ia benar-benar menutup ruang untuk Tuhan? Filsuf seperti Thomas Nagel dan Alvin Plantinga telah lama menunjukkan bahwa sains tidak bisa berdiri di atas dirinya sendiri. Ia butuh landasan metafisik, keteraturan logika, keberadaan hukum alam, dan kemampuan akal manusia. Semua ini tidak bisa dijelaskan oleh fisika semata. Maka perdebatan tentang Tuhan dalam konteks Hawking sebetulnya lebih filosofis daripada ilmiah. Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. Pergeseran sikap Stephen Hawking terlihat jelas dalam The Grand Design 2010, ditulis bersama Leonard Mlodinow. Di sini Hawking menyatakan bahwa hukum fisika, khususnya gravitasi dan teori kuantum, cukup untuk memunculkan alam semesta dari kehampaan tanpa campur tangan entitas adikodrati. Ia menulis bahwa science makes God unnecessary, dan bahwa hukum fisika bisa membuat alam semesta ada tanpa pencipta. Ia berargumen bahwa alam semesta dapat terbentuk secara spontan dari nothing, yakni vakum kuantum yang secara matematis memiliki struktur, bukan kehampaan absolut, mirip dengan proton yang muncul tanpa input energi eksternal. Pernyataan ini sering disalah-tafsirkan sebagai Tuhan tidak ada, padahal Hawking secara hati-hati menyebutkan bahwa sains tidak bisa membuktikan ketidakadaan Tuhan, hanya bahwa Tuhan tidak diperlukan dalam penjelasan ilmiah. Ia juga menekankan bahwa ia tidak percaya pada Tuhan pribadi yang mengatur alam semesta atau mengintervensi kehidupan manusia. Dalam ceramah dan wawancara, ia menambah bahwa jika seseorang ingin menyebut hukum-hukum alam sebagai Tuhan, itu hanya sebagai metafora untuk prinsip impersonal, bukan sosok yang bisa diajak berkomunikasi. Secara jelas, Hawking berkata, "If you like, you can call the laws of science God, but it wouldn't be a personal God that you could meet." Disinilah muncul frasa kontroversial. Tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Artinya, menurut Hawking, sains modern sudah cukup menjelaskan asal-usul alam semesta tanpa memerlukan Tuhan pencipta. Ini bukanlah pernyataan ontologis tentang keberadaan Tuhan, melainkan epistemologis, bahwa Tuhan bukanlah bagian dari kerangka ilmiah untuk memahami alam.
Pernyataan ini kemudian disederhanakan oleh banyak pihak menjadi klaim teologis Hawking ateis total, padahal konteksnya jauh lebih teknis. Kutipan lainnya dari Hawking adalah, "We have finally found something that doesn't have a cause, because there was no time for a cause to exist in. Then, for me this means that there is no possibility of a creator, because there is no time for a creator to have existed in." Ini menunjukkan bahwa ia memandang konsep pembuat menjadi tidak relevan ketika waktu sendiri belum ada sebelum Big Bang. Inti poinnya, model kosmologi yang tidak memerlukan entitas eksternal pencipta. Agama ataupun dewa tidak lagi dibutuhkan dalam menjelaskan awal mula ruang waktu. Hukum fisika yang ada adalah cukup. Namun sekali lagi, ini bukan berarti Hawking menolak kemungkinan metafisik secara mutlak, melainkan menempatkan Tuhan di luar ranah metode ilmiah. Menjelang akhir hayatnya, Hawking menulis Brief Answers to the Big Questions yang diterbitkan setelah kematiannya pada 16 Oktober 2018. Dalam buku ini, ia menyatakan lebih lugas bahwa saya tidak percaya pada Tuhan dan bahwa penjelasan paling sederhana adalah bahwa tidak ada Tuhan. Ia juga memperjelas bahwa konsep Tuhan pribadi, surga, dan kehidupan setelah mati adalah wishful thinking, karena tidak ada bukti ilmiahnya. Ia menulis, "No one created the universe and no one directs our fate. There is probably no heaven and afterlife. Belief in an afterlife is just wishful thinking. When we die, we return to dust." Selain itu, ia menyampaikan kalimat kuat, "When people ask me if a God created the universe, I tell them that the question itself makes no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe in." Ia membandingkannya dengan menanyakan arah ke ujung bumi selatan. Karena bumi bulat, pertanyaan itu tidak memiliki makna. Meski demikian, ia menambahkan bahwa kita tetap bisa menyebut hukum alam sebagai Tuhan, dalam arti figuratif saja. Tapi bukan Tuhan yang membimbing atau mengintervensi kehidupan manusia. Hawking menulis, "If you believe in science, you believe that there are certain laws that are always obeyed. If you like, you can say the laws are the work of God, but that is more a definition of God than a proof of His existence." Dengan demikian, pernyataan akhir Hawking adalah tegas. Di ranah pengetahuan ilmiah, Tuhan bukanlah entitas yang valid. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai ateis dan menyatakan bahwa sains menyediakan penjelasan yang lebih meyakinkan dibandingkan teori pencipta supernatural pada asal-usul semesta. Namun buku ini juga memperlihatkan sisi spiritual Hawking, menghargai keajaiban alam semesta, merayakan hidup, dan mendorong rasa ingin tahu sebagai bentuk syukur yang mendalam. Awalnya mungkin terlihat kontradiktif. Bagaimana pernyataan Hawking tentang Tuhan berubah dari frasa metaforis mind of God hingga ada kemungkinan hukum ditetapkan oleh Tuhan, kemudian menjadi saya ateis? Namun jika kita ikuti perkembangan konteks, kita bisa melihat konsistensi tematik dalam pemikiran Hawking. Pertama, tahap metafora inspirasi intelektual. Dalam A Brief History of Time, Hawking berbicara tentang mind of God sebagai metafora untuk teori segalanya, penafsiran intelektual, bukan religius. Kedua, tahap eliminasi ilmiah. Dalam The Grand Design, ia menyatakan secara eksplisit bahwa hukum fisika cukup dan bahwa Tuhan secara ilmiah tidak perlu dipertimbangkan untuk Big Bang. Ketiga, tahap klaim akhir sebagai ateis pragmatis. Dalam Brief Answers, ia menyatakan secara pribadi bahwa ia tidak percaya pada Tuhan pribadi, surga, atau kehidupan setelah mati, dan bahwa pertanyaan tentang Tuhan tidak relevan secara ilmiah. Jadi, klaim bahwa Hawking, padahal di akhir hayatnya mengatakan hal berbeda, sebenarnya muncul dari kesalahan publik yang mengira ia menyatakan secara eksplisit ada Tuhan.
Padahal, sepanjang hidupnya, ia tidak pernah mengklaim menemukan Tuhan secara ilmiah. Yang berubah hanyalah penggunaan bahasa publik yang menjadi semakin tegas, dari metafora ke penolakan sistematis. I am confused. Being philosophically consistent and being a very honest person, I'm sure you can tell me where God came from. In addition, once you've told me where God comes from, please try to clarify how you can figure that a spiritual force can have an impact on a material universe to create it. Reaksi terhadap pernyataan Hawking datang dari dua arah, pendukung ateisme dan penyokong agama. Question, where did God come from, assumes that you're thinking of the wrong, obviously it displays that you're thinking of the wrong God, because the God of the Bible is not affected by time, space, or matter. If he's affected by time, space, or matter, he's not God. Time, space, and matter is what we call a continuum. All of them have to come into existence at the same instant, because if there were matter but no space, where would you put it? Paul Davies dan John Polkinghorne, ilmuwan yang juga tokoh teologi, berpendapat bahwa hukum fisika sendiri membutuhkan dasar metafisik, sehingga hukum-hukum tersebut justru bisa menunjukkan keberadaan sesuatu di luar fisika. Sementara itu, filsuf seperti Thomas Nagel memperingatkan bahwa sains tidak bisa menyelesaikan seluruh pertanyaan besar. Ia menunjukkan bahwa akal, logika, dan keteraturan tidak bisa dijelaskan hanya dengan fisika. Ada ranah metafisik yang tetap terbuka. Secara historis, Hawking sering digolongkan sebagai scientific atheist, beralasan bahwa sains, bukan otoritas religius, adalah satu-satunya metode valid untuk menjelaskan realitas. Ia sendiri pernah menyatakan bahwa antara agama berbasis otoritas dan sains berbasis observasi dan rasio, sains akan menang karena terbukti bekerja. Kritik lain datang dari perspektif spiritual. Rick Jobus, penulis tentang ALS dan agama, menyoroti bahwa banyak penderita ALS tetap mempertahankan iman sebagai sumber penghiburan dan harapan. Hal yang tidak dimiliki Hawking karena ia memilih menjelaskan segala hal melalui hukum alam. Yang menarik, meskipun Hawking mengidentifikasi dirinya sebagai ateis, nada tulisan dan ceramahnya tetap menghormati mereka yang beriman, serta mengajak dialog dengan nada yang sopan, bukan permusuhan. Menjawab pertanyaan utama, apakah dalam akhir hayatnya Hawking mengatakan hal berbeda tentang keberadaan Tuhan? Jawabannya, tidak berubah secara substansial. Yang berubah hanyalah cara ungkapannya menjadi lebih eksplisit sebagai ateis. Secara konseptual, Hawking dari awal tidak menolak kemungkinan metafisik total. Namun ia menegaskan bahwa ilmu tidak bisa memvalidasi klaim metafisik tentang Tuhan pribadi. Tuhan dalam artian metaforis atau deistik, sebagai penyusun dan pemberi hukum alam, bukan pengintervensi aktif, masih secara teknis mungkin. Tapi dia menekankan bahwa penjelasan ilmiahnya tidak memerlukan apapun selain hukum fisika. Secara runtut dalam A Brief History of Time, 1988 menyatakan metafora matematis, Mind of God, masih memberi tempat untuk pertanyaan metafisik. Dalam The Grand Design, 2010, menyatakan hukum fisika cukup, Tuhan tidak diperlukan dalam sains. Dan di Brief Answers, 2018, Hawking menyatakan penolakan eksplisit terhadap Tuhan pribadi, surga, afterlife, identifikasi sebagai ateis. Jadi tidak ada kontradiksi internal dalam pandangan intelektualnya. Yang ada hanyalah peralihan publikasi dari bahasa metafora ke bahasa tegas ateistik seiring perkembangan pemikiran dan konteks diskursus publik. Stephen Hawking sepanjang hidupnya konsisten. Tuhan sebagai entitas personal tidak ilmiah. Hukum sains cukup. Metafora intelektual bukan klaim religius.
Namun, ia tetap menyisakan ruang secara filosofis untuk pertanyaan mengapa hukum itu ada. Ia pernah mengatakan bahwa pertanyaan mengapa semesta ada tetap menggelitik, dan seseorang bisa mendefinisikan Tuhan sebagai jawaban atas itu. Tapi itu bukan entitas yang berintervensi dalam semesta, melainkan simbolizat dari landasan metafisik sains, bukan personal deity. Di tengah kebesaran pikirannya dan keberaniannya menjelajah ruang waktu, Stephen Hawking tetaplah manusia yang terikat oleh batas nalar dan metodologi ilmiah. Ia menolak menyertakan Tuhan karena merasa hukum-hukum fisika telah cukup menjelaskan segalanya. Namun ada satu hal mendasar yang luput dari logika rasional itu. Detail dan presisi semesta ini terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Konstanta fisika yang terkalibrasi dengan presisi luar biasa, gravitasi, kecepatan cahaya, konstanta Planck, dan banyak lainnya, menunjukkan bahwa jika satu saja menyimpang sedikit, maka kehidupan, bahkan atom, tak akan pernah terbentuk. Dan justru fisika dan hukum matematikalah yang membuktikan bahwa Tuhan tidak ada itu sangat tidak mungkin. Hawking, dalam banyak tulisannya, mengakui kekaguman pada kesempurnaan hukum-hukum alam. Namun ia lupa, atau mungkin sengaja menahan diri untuk bertanya, dari mana hukum itu berasal? Bahkan, hukum fisika tidak bisa menjelaskan kenapa hukum itu berlaku seperti itu. Siapa yang memilih hukum-hukum itu? Dari mana struktur matematika itu muncul? Dan mengapa ia bisa berlaku universal? Tidak ada kebetulan dalam keteraturan yang rumit ini. Seperti jam yang berjalan sempurna, pasti ada perancang yang lebih dahulu menyusunnya. Misteri bukan pada bagaimana, tapi siapa yang mengatur bagaimana itu bekerja. Maka, meski sains bisa merumuskan apa yang terjadi, ia tetap tak mampu menjawab kenapa itu terjadi, dan kepada siapa segalanya kembali. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 38. Have you heard